kita memperingati Hari Doa Anak Sedunia. Dan untuk adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada, dalam keadaan apapun kita tetap berdoa, baik dalam keadaan suka maupun duka. Baik adik-adik, untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan pujian dengan judul Aku Istimewa dan Hati yang Gembira. Kakak undang adik-adik semua bagi berdiri ya. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik Tuhan. Kami anak-anak-Mu pada saat ini ingin memulai sekolah minggu kami, kiranya Kau memberkati sekolah minggu ini kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau memberikan kebijaksanaan, hikmat bagi kami anak-anak-Mu, agar bisa memahami apa yang telah diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Terima kasih bisa bergabung kembali pada minggu ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar tentang puasa doa. Siapa yang setiap pagi bangun tidur berdoa, setiap malam sebelum tidur berdoa, mau makan berdoa, mau berangkat kemana-mana berdoa, mau belajar berdoa, angkat tangan. Pasti semua anak-anak Tuhan itu pasti berdoa, baik itu doa sendiri maupun dipimpin sama orang tua atau kakak atau saudaranya yang lain. Terima kasih, saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kuasa doa.
Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Sebelum kita dengar firman Tuhan, lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata. Bapa yang baik, Bapa yang pengasih, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Kami boleh diberi kesehatan, kekuatan sampai pada minggu ini, dan kami akan dengar firman-Mu tentang kuasa doa. Urapi hamba yang boleh berkata-kata dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, dan sertai anak-anak yang boleh mendengarkan, karena kami percaya lewat kuasa doa apapun mampu kami lakukan atas seizin Tuhan. Penyertaan Tuhan yang ajaib, perlindungan Tuhan yang sempurna memberkati, melindungi kami, dan kami bersyukur karenanya, karena kuasa darah Yesus menyelubungi kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Silahkan kelas besar buka Alkitabnya. Matius pasal 7, Matius di mana ya? Perjanjian baru ya, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Silahkan dibuka. Dibaca pelan-pelan sambil kakak bicara. Oke, mintalah. Terus silahkan Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Bagi yang sudah menemukan silahkan baca pelan-pelan sambil kakak bercerita. Untuk adik-adik yang kelas kecil dan tengah, kakak mau bertanya, kalau berdoa malam apa isi doanya? Iya, Tuhan jaga, lindungi, kami mau tidur, Tuhan jaga kami, lindungi kami. Kalau bangun pagi isi doanya apa? Terima kasih Tuhan, sudah bangun pagi, Tuhan jaga kami. Kalau mau berangkat keluar rumah, atau gak pernah berdoa? Oke adik-adik, jadi doa itu komunikasi kita dengan Tuhan, cara kita bicara dengan Tuhan. Itu kita berdoa. Kalau Tuhan berbicara dengan kita lewat apa? Membaca firman Tuhan. Itu cara Tuhan berbicara dengan kita. Kita membaca firman Tuhan. Tapi cara kita berbicara dengan Tuhan, kita berdoa, memohon, meminta, percaya, berserah kepada Tuhan. Mamahnya sakit, doakan mamaku cepat sembuhkan Tuhan biar bisa seperti biasa. Adik sakit, minta sama Tuhan, minta disembuhkan. Kemudian mau belajar, mau ulangan, Tuhan aku mau ulangan, bantu aku, beri kepintaran supaya aku bisa mengikuti ulangan dengan baik. Dan pagi hari kita sudah bangun pagi, kita berdoa, terima kasih Tuhan sudah jaga, beri kami kesehatan, kekuatan. Nah itu adalah doa-doa cara kita menyampaikan kepada Tuhan. Bagaimana doa kita bisa berkuasa? Itu dengan ketulusan hati kita percaya. Kita percaya hari ini, kita percaya bahwa Tuhan jaga kita sepanjang hari ini. Tuhan akan jaga, karena kita percaya Dia akan kirimkan malaikat surganya menjaga kita. Jadi coba lihat gambar ini adik-adik. Ini gambar apa? Iya, sikap berdoa. Sikap berdoa gimana? Tunduk kepala, pejamkan mata, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan dan apa yang mau kita sampaikan. Lalu apa yang akan Tuhan jawab? Doa kita lewat apa? Kalau kita baca firman Tuhan, Dia akan berbicara kepada kita. Karena kadang-kadang doa kita bisa langsung dijawab, ada juga yang tidak langsung dijawab. Itu tergantung dengan Tuhan, karena Dia Maha Kuasa. Dia tahu kapan saat kita membutuhkan. Dari apa yang kita baca hari ini, adik-adik dikatakan mintalah. Tinggal minta dong sama Tuhan. Tuhan aku mau minta ini, aku mau minta ini. Tapi permintaan kita harus sesuai kehendak Tuhan. Tuhan pasti kasih. Carilah. Nah, kamu harus mencari. Carinya di mana? Dengan cara kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Ketuklah. Dengan kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kita sudah mengetuk pintu surga. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, aku mohon. Tuhan pasti akan menjawab. Karena Alkitab katakan kita yang jahat aja tahu kasih yang baik. Manusia kan semua jahat, tapi tahu memberi yang baik. Apalagi Tuhan kita yang tidak punya batas kuasa, yang sangat luar biasa baik, kebijaksanaannya tidak kita mengerti. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang membuat kita menyadari bahwa kuasa doa itu luar biasa. Bagaimana
Contoh 1, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Berapa tadi? 5 roti dan 2 ikan. Pada saat ada di hadapan Tuhan Yesus selalu mengangkat dan mengucap berkat. Dia berdoa untuk makanan yang disediakan. Dia berdoa kepada Bapa di surga bahwa yang sebenarnya Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, tapi karena dia diutus ke dalam dunia untuk menjadi manusia sebagai anak yang lahir dari perawan Maria, lalu dia mengangkat itu, lalu dia berdoa dan mengucap berkat. Tuhan akan memberkati apa yang sudah dilakukannya. Dia bisa memberi makan berapa orang? Ya, 5.000 orang. Kemudian cerita seorang perempuan yang bernama Hana. Hana pengen punya anak. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku seorang anak. Dia berdoa dengan kesungguhan hatinya. Akhirnya Tuhan memberikan dia seorang anak. Karena dengan berdoa. Petrus pada saat dia berada di gerbang bait Allah, pintu gerbang bait Allah, pada saat dia masuk ke situ ada seorang yang lumpuh sudah lama. Orang itu duduk dan meminta-minta di depan pintu gerbang. Lalu Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku mempunyai yang diinginmu. Dia menyembuhkan orang itu. Demi nama Yesus dia berdoa, dalam nama Yesus. Demi nama Yesus dia berdoa. Orang itu menjadi sembuh. Jadi adik-adik, kita percaya dengan kuasa doa. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita, karena kita tidak pernah menyampaikan apa yang kita rasakan. Kita tidak pernah berdoa. Makanya itu belajar sekarang kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya kita merasakan kuasa doa itu sendiri. Kita lihat di contoh di Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang sakit, orang tidak bisa mendengar, orang mati bisa hidup lagi. Artinya kita percaya dengan kuasa doa kita mampu lakukan apapun. Iya, kita percaya dengan kuasa doa. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Percaya. Kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan dan kita mengetuk pintu surga. Karena doa adalah kunci pembuka pintu kerajaan surga. Oke, doa adalah kunci pembuka pintu kerajaan surga. Gak usah khawatir, gak usah takut, karena kita percaya bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan akan menjawab doa kita. Kita mencari wajah Tuhan di mana? Dengan kita membaca firman Tuhan. Jadi harus pada saat berdoa kita baca firman Tuhan. Untuk yang kelas besar, yang sudah bisa baca. Yang belum bisa baca, kalau punya gambar, kasih tahu kakak-kakak tolong dibantu dong. Adik-adiknya di rumah, kalau ada buku gambar, buku cerita silahkan. Untuk dibuka, untuk dikasih lihat bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita bila kita melakukan dengan kesungguhan. Kita mencari wajah Tuhan, kita melihat, membaca firman Tuhan, kita melihat buku cerita, kita melihat gambar, bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan orang, bagaimana bisa Paulus bisa menyembuhkan orang, bagaimana Petrus bisa menyembuhkan orang, bagaimana kuasa Tuhan yang hebat dan ajaib pada zaman perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa melakukannya dengan doa. Dia berhubungan dengan Tuhan. Nah, itulah adik-adik mengapa kita perlu berdoa, karena kita percaya hubungan kita, komunikasi kita yang ajaib kita lakukan dengan Tuhan melalui doa. Sekali lagi, doa pembuka pintu kerajaan surga, dan doa cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan kita belajar untuk berdoa. Jangan lupa berdoa, sekalipun satu hari pun harus kita berdoa. Lakukan dengan kesungguhan hati karena kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga,
Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu, atas kasih setiamu yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan menyerahkan persembahan syukur kami ya Bapa. Berkati Tuhan agar boleh menjadi layanan firman Tuhan. Dan berkati yang masih tersisa pada kami ya Tuhan, agar kami boleh menggunakannya dengan bijak di dalam kehidupan kami hari selepas hari. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik, di saat kita akan mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa masukkan ke dalam buah amplop dan adik-adik bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan pujian dengan judul Yesus Pokok. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Allah kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan ucapan syukur kami di mana kami dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, berkati kami semua dan biarkanlah Engkau memimpin di setiap langkah dan keputusan, biar selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan kiranya pada hari ini melalui pekerjaan, kegiatan dan aktivitas kami, nama-Mu boleh dimuliakan melewati perkataan kami, boleh menguatkan dan memberkati sesama kami. Berkat juga ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Sertalah guru sekolah minggu kami dan anak didik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua